Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indira Wahyuni, guru SMP Negeri 3 Sumeneb, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari kelas 297 Kabupaten Sumeneb. Demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Tujuan dari demonstrasi kontekstual modul 2.3 di sini adalah CGP dapat melakukan praktek coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching dengan konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 di sini saya, Vindira Wahyuni sebagai pengamat atau observer, sebagai coach, Ibu Arifatul Hoiriyah, dan sebagai Kuci Bapak Muhlis. Assalamualaikum Bu Iva. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah. Silakan duduk Ibu. Makasih. Iya. Gimana kabarnya Bu Iva? Alhamdulillah sehat, baik. Ibu sendiri bagaimana Ibu? Alhamdulillah, saya juga sehat. Ya. Iya. Oh ya Bu Iva. Nah Bu Iva hari ini akan menjadi coach ya Betul Ibu. pada Iya. praktek coaching. Nah, kira-kira persiapannya Bu Iva itu apa saja sih kalau saya boleh tahu? Iya, jadi benar Ibu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjadi coach atau praktik coaching, dan tentunya dalam praktik coaching ini saya gitu ya menggunakan satu metode dengan alur tirta Ibu. Jadi menggunakan alur tirta yaitu dengan cara merumuskan satu adalah tujuan, T-nya, kemudian I identifikasi masalah, kemudian R-nya itu merupakan rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, itu yang akan saya jadikan acuan ketika saya melaksanakan coaching nanti, Ibu. Wah, bagus sekali itu ya. Nah, kira-kira di sini di aksi nyatanya ya, aksi apa? Rencana Ya. aksinya, kira-kira apa yang akan dikembangkan oleh Bu Iva ini? Ya, jadi sebelumnya begini Ibu, dari pada kompetensi coaching ini kan ada 3 ya Bu ya. Jadi Iya. yang pertama itu mendengarkan aktif, kemudian yang kedua juga menciptakan atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian yang ketiga adalah memberdayakan coaching. Itu Ibu. Wah, ini cukup bagus, benar ini ya. Ya. Nah, kalau begitu Bu Iva, Ya. saya ingin tahu juga tujuan dari kompetensinya apa yang akan dicapai nanti ya Bu Iva. Iya. Jadi dari ketiga kompetensi itu nanti saya rencananya akan fokus pada pertanyaan berbobot Ibu. Jadi nanti lebih mengarah ke pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali permasalahan yang dialami oleh kuci itu sendiri. Wah, menarik sekali. Ya, kalau begitu Bu Iva, langsung saja ya Bu Iva ya. Saya persilakan untuk kegiatan Bu Iva sebagai coach untuk kegiatan coaching. Baik, terima kasih. Sepertinya memang Bapak ini sekarang lagi ada masalah dengan lingkungan sekolah begitu ya Pak ya? Iya, iya, tepatnya pada kegiatan proses belajar mengajar di sekolah seperti itu. Gitu, ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kira-kira ada masalah apa sih? Bolehlah cerita-cerita gitu, bagaimana permasalahan yang Bapak hadapi sekarang gitu Pak? Sebetulnya sih masalahnya ini kalau dikatakan ringan sih berat Bu. Kalau dikatakan berat sih ringan seperti itu. Karena ini cuma terkait dengan bagaimana profesionalitas seorang guru, sebaiknya menjadi guru yang baik itu seperti apa. Artinya begini Bu, masalah yang terjadi di sekolah saya itu rata-rata guru-guru itu di sekolah saya masih menggunakan metode lama Bu, yaitu metode ceramah, di mana seakan-akan di situ teacher center tuh, seakan-akan hanya guru lah yang tahu. Jadi kebebasan belajar itu tidak ada kayaknya Bu. Artinya apa yang diinginkan guru harus terjadi pada siswa itu.
Nah, sedangkan ini bertolak belakang dengan apa yang saya dapatkan sekarang, Bu. Kebetulan pada saat ini saya itu mengikuti kegiatan guru penggerak. Nah, jadi di kegiatan guru penggerak itu saya dididik, dibina bagaimana menjadi seorang pendidik yang benar, bagaimana memberi kebebasan belajar pada murid sehingga potensi yang ada pada murid itu bisa berkembang dengan sendirinya. Nah, ini yang saya harapkan juga bisa terjadi di sekolah saya, Bu. Oh Seperti begitu, itu, Bu. iya. Jadi kalau yang saya tangkap dari ceritanya Bapak itu ya barusan bahwasanya di sana itu guru-gurunya masih belum memiliki pengalaman lebih gitu ya. Tentunya ya, pengalaman ini sudah Bapak dapatkan karena Bapak sekarang menjadi calon guru penggerak gitu ya Pak ya. Betul, Bu, Oh, betul, kalau Bu. boleh tahu angkatan keberapa Pak? Saya angkatan ke-7, Bu Iva. Oh iya iya, Seperti itu. angkatan ke-7. Berarti sama saya juga angkatan ke-7. Oh Pak. iya, iya, terima kasih, Bu, terima kasih. Jadi di sana itu problematikanya adalah ketika guru-guru itu masih belum bisa memenuhi kebutuhan belajar murid dan merdeka belajarnya masih belum terlaksana seperti itu ya Pak ya. Jadi Ya, bahasa masih monoton. singkatnya Nah, seperti itu. ya, bahasa singkatnya jadi seperti itu, Bu. itu bagaimana mereka masih terpaku pada metode ceramah gitu ya atau Betul, metode lawas, betul. jadi masih belum move on ceritanya gitu, Pak Betul, ya. betul, Ya. betul, betul, Bu. Nah, ya. Jadi kalau misalkan ya Pak ya dari masalah-masalah itu kira-kira guru-guru yang seperti apa sih yang Bapak harapkan itu sebenarnya? Yang saya harapkan itu bagaimana pertama itu guru bisa mensinergikan metode modern, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga bisa mengaplikasikan strategi-strategi pembelajaran yang modern, era digital, karena sekarang eranya itu sudah era digital seperti itu. Jadi pemanfaatan media-media untuk sebagai sumber belajar itu. Jadi tidak hanya terfokus pada buku cetakan saja seperti itu, Bu. Jadi kita sudah harus sesuai dengan kodrat zaman seperti itu ya Pak betul, ya. Bu. Nah, Betul. kalau yang saya tangkap dari situ ada yang menarik gitu. Jadi mereka masih belum bisa menyesuaikan dengan zaman pada saat ini di mana era digital itu sudah semakin maju begitu ya Pak ya. Nah, kalau misalkan nih Pak kita gambarkan dari skala 1 sampai 10 nih. Kira-kira guru-guru di sana itu saat ini berada di skala berapa Pak? Kalau saya melihat dari teknik atau strategi atau metode mengajar yang digunakan guru-guru, karena fokus permasalahan saya ini yaitu pada metode atau strategi pembelajaran yang digunakan guru, Bu, pada saat ini itu bisa saya analogikan pada angka 5, Bu, seperti itu. Oh, jadi masih di angka 5 Di angka begitu 5, ya. seperti Jadi itu, masih Bu. 50% gitu ya. 50% seperti Nah, itu, Bu. dari angka 50 itu kira-kira harapan Bapak nantinya setelah ini tuh Bapak itu mengharapkan sebuah perubahan tentunya kan. Betul, Nah, betul, Bu. perubahan yang seperti apa dan kira-kira berubahnya itu dari angka 5 itu ke angka berapa kira-kira kalau boleh tahu, Pak? Untuk angka itu kalau mungkin rentan angka 1 sampai 10, mungkin Iya. kalau saya ngambil angka pada grade 10 mungkin terlalu tinggi, Bu. Karena maklumlah, Bu, sekolah saya masuk sekolah swasta, masuk sekolah baru di mana sarana juga belum lengkap. Jadi untuk dikatakan sekolah yang idealis mungkin masih jauh. Cuma harapan saya, angan-angan saya, cita-cita saya itu minimal lah antara 8 sampai 9 seperti itu. Luar biasa. Jadi bagaimana pemanfaatan media, pemanfaatan metode strategi pembelajaran yang up to date seperti itu, Bu. Jadi kisaran angka dari 8 sampai 9 seperti itu, Bu. Iya. Jadi harapan Bapak itu nantinya dari angka 50 di mana guru-guru itu masih belum bisa mengikuti era zaman saat ini gitu ya. Jadi penggunaan media-media Iya, betul. itu masih belum mumpuni gitu. Jadi Iya, harapannya nanti bisa mencapai ke angka 8 atau Atau 9. 9, Tapi betul. tidak menutup kemungkinan kalau misalkan nantinya bisa mencapai di angka 10 gitu ya. Wah, Nah, itu mungkin impian saya tertinggi dalam hidup saya seperti itu, Bu. iya, karena memang Semoga kita saja memang nanti harus Ibu bisa. terus punya impian, Pak. Jadi Betul, betul, Bu. bagaimana nantinya guru-guru di sana bisa membuat sebuah perubahan. Jadi Betul. Bapak bisa membuat perubahan di sekolah tersebut. Nah, Betul, Bu. dari apa yang sudah Bapak sampaikan dari tadi bahwasanya problematikanya seperti ini dan saya menangkap itu ternyata memang masalahnya ada pada mereka itu masih kurangnya pengalaman terhadap Pengalaman. iya, jadi Betul. masih minimnya pengalaman sehingga betul, mereka betul, Bu. masih belum bisa menerapkan merdeka belajar di sekolah tersebut. Nah, Betul, kira-kira betul, nih Bu. Pak dari itu apa sih rencana-rencana yang mungkin ingin Bapak laksanakan gitu dari masalah ini itu seperti apa, Pak? Mungkin untuk rencana awal saya ini sih, Bu, ya. Iya. Untuk rencana awal saya itu mungkin bersifat internal dulu, Bu.
Gitu ya. Satu misal mungkin saya akan mengadakan semacam pertemuan rutin bulanan, di mana di dalamnya akan saya bahas terkait dengan sistem pembelajaran yang sesuai dengan era digital saat ini. Itu cara yang pertama. Jadi kemudian yang kedua itu mungkin saya mendorong teman-teman guru itu untuk aktif di komunitas praktisi, Bu, seperti MGMP atau KKG seperti itu, Bu. Iya. Langkah-langkah awal yang akan saya lakukan. Wah, gitu. luar biasa. Ini ide yang sangat menarik kalau menurut Iya, saya, betul. Pak. Jadi bagaimana nantinya Bapak akan melaksanakan bimbingan pribadi atau secara pribadi dengan betul, Bu. guru-guru yang ada di sana, begitu Iya, ya? Bu. Mungkin Iya, Bu. dimulai dari sana. Nah, setelah itu mungkin ada nggak rencana lain selain melakukan bimbingan secara pribadi, mungkin pada saat pertemuan-pertemuan rutin seperti KKG atau yang lain, kira-kira ada nggak sih rencana lain yang mungkin ingin Bapak lakukan di sana untuk melakukan sebuah perubahan itu sendiri? Kira-kira apa, Bu, ya? Yang memang kegiatan kependidikan. Oh iya, ada Bu. Ya. Ini misalkan ya, Bu, ya, saya akan mengadakan semacam lokakarya. Jadi Betul. lokakarya kependidikan, yaitu Lokakarya. bisa bersifat lokal juga dari sekolah. Jadi dengan cara saya mungkin pertama kali akan mengkomunikasikan dengan kepala sekolah dan juga wakakurikulum di sana, lokakarya lokal. Kemudian cara yang kedua mungkin yang bisa saya lakukan itu dengan cara mengadakan seminar kependidikan, Bu. Seminar Iya, kependidikan dengan cara mengundang narasumber yang memang ahli di bidangnya. Ya, Seperti ya, itu. betul. Jadi misalkan satu contoh di sini kan Bu Iva juga calon guru penggerak inilah bisa dikatakan sudah mumpuni di bidangnya. Wah, Kira-kira ini nanti Bu Iva siap enggak, bersedia enggak ketika Bu Iva nanti diundang ke sekolah untuk ngisi acara terkait dengan pengembangan sistem pembelajaran yang ada di sekolah, seperti itu. Jika itu sangat bersedia, mungkin ini sudah anugerah harapan besar saya bisa baik. ada kolaborasi dengan Bu Iva, seperti itu, Bu Iva. Jadi yang pertama itu saya akan mengadakan seminar lokakarya yang bersifat lokal di sekolah dengan berbagi pengalaman antara guru-guru. Kemudian yang kedua itu bisa mengadakan seminar pendidikan dengan mengundang narasumber yang memang ahli di bidangnya, seperti itu, Bu Iva. Cara yang kedua. Luar biasa Bapak. Jadi dari rencana-rencana Bapak tadi itu sebenarnya sudah sangat bagus gitu ya. Jadi itu menurut saya itu sudah membuat sebuah ide yang brilian gitu. Jadi dengan mengadakan lokakarya atau mengadakan seminar kependidikan gitu, dimana nanti pada saat seminar-seminar itu atau pelatihan-pelatihan yang diadakan itu bisa mengundang narasumber dari luar. Betul, Jadi Bu, selain betul, Bapak betul. sendiri yang menjadi narasumber pada saat seminar tersebut, karena Bapak sendiri kan juga sudah melakukan pendidikan guru penggerak dan di Betul, mana betul, sudah Bu. banyak pengalaman-pengalaman yang bisa didiseminasikan ke guru-guru yang lain di sana. Nanti Bapak bisa meminta bantuan orang lain dan mungkin ya itu suatu kehormatan jika Bapak mengundang saya gitu ya. Wah, Sebenarnya Ini harapan saya besar saya iya, ini, Bu. sebenarnya saya sih belum apa-apa gitu ya Pak dibanding yang lain. Cuman kalau misalkan saya bisa berbagi praktik baik itu, maka ya akan saya lakukan insya Allah. Siap. Terima kasih sebelumnya, Bu Iva. Iya, sama-sama. Jadi dari rencana-rencana ini sebenarnya dari tadi sudah banyak ya, dari ada beberapa rencana 1, 2, 3 dan masih banyak lagi rencana-rencana yang sudah disampaikan oleh Bapak. Kira-kira nih komitmen Bapak ini seperti apa untuk kedepannya ini Pak? Komitmen saya itu yang utama satu perubahan. Ya. Ada regulasi, ada perubahan, ada pergeseran yang paling tidak signifikan lah terkait dengan sistem pembelajaran yang ada di sekolah saya, karena memang sekolah saya ini baru. Maka langkah yang akan saya lakukan itu satu, akan saya komunikasikan, Bu, dengan kepala sekolah, kemudian dengan wakakurikulum, juga kemudian dengan stakeholder yang ada yang berkepentingan juga di dalamnya, wakakisiswaan, wakasarana prasarana, dan juga wakahumas, terkait bagaimana kita untuk mengadakan perubahan dengan sistem pembelajaran yang ada di sekolah saya itu, Bu. Luar Seperti itu, biasa Pak. Jadi itu merupakan sebuah komitmen dari Bapak, dari rencana-rencana yang sudah direncanakan dari tadi gitu ya Pak ya, dari banyak sekali nih kalau saya melihat Betul, itu, saya betul, mendengar betul, itu, Bu. dan ini merupakan sebuah tantangan juga untuk kita semua sebagai pendidik gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa melakukan sebuah perubahan, dan saya yakin insya Allah nanti Bapak bisa melakukan itu di sekolah nantinya. Nah, Amin, kira-kira amin, Bu. nah dari apa yang sudah menjadi rencana Bapak tadi, kira-kira kapan nih akan dilaksanakan? Mungkin kalau dalam waktu dekat ini masih belum sih, Bu, ya. Karena apa? Karena ini sudah masuk tahun ajaran baru terakhir, tahun terakhir Bu, tahun ajaran baru. Habis ini sudah puasa.
dan di sekolah saya sudah libur. Nanti mungkin untuk pengaplikasian dari program ini mungkin saya nanti rencanakan pada tahun ajaran baru seperti Oh, itu, Bu. begitu. Jadi pada tahun ajaran baru 2003-2024 itu nanti mungkin pra KBM saya akan mengkomunikasikan dengan kepala sekolah juga yang stakeholder yang lain yang ada di sekolah itu terkait program-program yang akan saya rancang ini dan akan saya aplikasikan nanti di sekolah saya seperti itu, Bu. Luar biasa. Jadi rencananya akan dilaksanakan pada saat tahun ajaran baru Tahun begitu ajaran ya baru Pak ya, seperti karena itu, ini ya, juga Bu. terhubung waktunya yang Waktu, sudah betul, mepet Bu. begitu ya. Tapi Iya, betul, Bu. mudah-mudahan rencana itu nanti juga bisa akan terlaksana gitu ya, Betul, segera, betul. sesegera mungkin, karena walau bagaimanapun ini juga benar seperti yang dikatakan Bapak tadi bahwa ini merupakan beban moral dan juga nantinya bagaimana keberhasilan dari sebuah rencana-rencana yang akan dilaksanakan Bapak nanti. Nah, saya juga nanti penasaran nih Pak, ingin segera tahu terupdate informasi terupdate-nya itu bagaimana sih gitu setelah siap, Bapak itu siap, Bu, siap, Bu. melaksanakan itu. Nanti mungkin kita bisa sharing-sharing lagi Pak untuk Eh, selanjutnya gitu ya Pak Iya, ya. Bu, ini satu kehormatan bagi saya, Bu. Jika di lain waktu, di lain kesempatan bisa berkomunikasi lagi, bisa bincang-bincang lagi dengan Bu Iva. Jelas Iya, itu suatu kehormatan jelas. sendiri bagi saya, Bu. Mungkin Bu Iva juga bisa meluangkan waktunya untuk kembali Siap, bagaimana progres iya, siap. dari program yang telah saya rencanakan itu, Bu. Siap Bapak, insya Allah. Nah, kira-kira nih kita sudah sebenarnya ada di penghujung waktu ya, karena sebentar lagi saya juga masih ada acara nih, mohon maaf ya Pak ya. Iya, Bu. Kira-kira dari perbincangan kita tadi nih, bagaimana perasaan Bapak gitu sekarang? Perasaan saya itu bagaikan saya itu terbangun dari sebuah mimpi, Bu. Wah. Bagaikan terbangun dari sebuah mimpi. Ini sebuah kenyataan yang harus saya hadapi, yang saya harus lalui juga. Dan ini saya merasa senang, Bu, lega. Yang awalnya saya sesak nafas dengan beban itu, sekarang sudah lega, terobati berkat bincang-bincang dengan Bu Iva ini. Ini suatu yang luar biasa bagi saya. Alhamdulillah. Sebelumnya saya sangat makasih sama Bu Iva bisa meluangkan waktu dengan saya seperti itu, Bu Iva. Sama-sama Bapak. Jadi saya juga ikut merasa lega ya kalau misalkan itu bisa Bapak rasakan gitu. Jadi unek-unek yang sudah selama ini Bapak pendam mungkin dari tadi perjalanan sudah memenuhi otak gitu ya. Betul, Nah, betul, sekarang Bu Iva. mungkin sudah Betul, Bu Iva. merasa longgar karena sudah tersampaikan begitu ya. Ya, betul, mudah-mudahan betul, Bu. di lain waktu nanti kita bisa bincang-bincang kembali, dan saya sekali lagi nanti saya juga penasaran nih dari rencana-rencana yang akan Bapak laksanakan nanti. Saya ingin tahu progresnya seperti apa kalau ini Siap, nanti. siap Bu Iva, siap. Ya, Terima mohon kasih, maaf Bu Iva. sebelumnya ya Pak ya, Ya, karena ini sama-sama Bu waktunya Iva. sudah ini. Terima kasih Bu banyak, Iva terima ya. kasih. Mari, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Iva. Iya, Saya Ibu. lihat tadi kegiatan coaching yang Bu Iva yang lakukan dengan tadi ya kunci itu Iya. sungguh luar biasa ya. Di mana Alhamdulillah, Bu iya. Iva di situ bisa dengan alur cerita ya mengalir begitu ya. Betul, iya, Terus Ibu. di situ juga tujuannya sudah tersampaikan, terus Alhamdulillah. identifikasinya juga jelas ya. Terus rencananya apa itu? Aksinya juga iya. Tadi saya dengar Bu Iva bertanya di situ ya. Terus di sini lagi tanggung jawabnya sudah ya. Nah, Alhamdulillah, iya. dari di sini bisa menggali dengan pertanyaan yang cukup berbobot ya, sehingga di situ Kuci juga bisa menyelesaikan sebuah apa yang dia rasakan ya. Betul, Di situ. iya, iya. Terus kedua mendengarkan secara aktif Bu Iva ya, tentunya dari tadi saya dengarkan di Iya, situ ya melihatnya. iya, Bu. Terus memberdayakan ini Kuci ya. Insya Iya, iya, betul. Kuci tadi di situ. Nah, kira-kira kompetisi apa yang akan Bu Iva juga di sini inginkan dari kegiatan-kegiatan seperti ini? Iya, jadi kalau dari ketiga kompetensi coaching itu kan ya dari mendengarkan aktif, kemudian membuat pertanyaan yang berbobot, dan juga memberdayakan kuci. Nah, kalau saya untuk kedepannya ini ya Bu ya, mungkin tadi sudah saya lakukan gitu ya untuk ketiganya. Namun kalau menurut saya yang masih harus saya kembangkan itu mungkin di memberdayakan kuci itu sendiri. Nah, karena itu merupakan sebuah tantangan bagi seorang coach, di mana kita bisa memberdayakan seorang kuci, dan kompetensi itu yang menurut saya masih harus saya kembangkan untuk kedepannya gitu Bu. Iya. Luar biasa ini ya. Saya juga ini tentunya untuk kedepannya lagi ya. Karena Iya. di sini kita bukan hanya untuk apa ya Bu Iva ya, tapi di sini juga
artinya biar Bisa Kuci itu bisa memberdayakan. menyelesaikan Betul, sebuah masalahnya iya. dengan ide-idenya. Betul, Wah, Ibu. luar biasa sungguh. Terima Baik, begitu kasih. ya. Ya, terima Sampai di sini dulu kasih. perjumpaan kita dalam kegiatan Kucing. Kuci. Salam guru penggerak. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Salam guru penggerak.